ini tidak bocor di area gantangan seperti itu. Untuk yang lovebird dengan karakter yang nomor satu ini, dengan mapannya, dengan gacornya, dengan tidak melihat lawan, dia tidak milih juga ya, dia langsung dur gitu lah. Itu kan lebih enak sebenarnya. Cuman dengan karakter yang nomor 2 yang suka naker, ini kan hal yang berbeda. Oke, kembali lagi di my channel, masih bersama Sagar Jus Channel tentunya. Di video atau konten kali ini masih tentang lovebird mentil. Untuk tips bagaimana agar performa lovebird mentil ini maksimal di gantangan, saya akan bagi dulu 2 kategori untuk lovebird mentil ini ya. Ada lovebird mentil yang gak rewel ya, dia itu digantangin di nomor berapa aja, di posisi apa aja, ketemu burung apa aja, itu nggak ngaruh, dia itu langsung aja nembak, langsung aja narik gitu, dengan durasi yang panjang gitu. Yang intinya itu burung sudah mapan dan gak rewel gitu. Itu yang lovebird mentil yang pertama. Lovebird mentil yang kedua, ini lovebird mentil yang performanya itu sering kurang karena sering naker lawan gitu, memilih lawan gitu. Nah, mungkin ini masuk ke kategori yang kedua. Nah, apa aja tipsnya? Mari kita bahas. Yang pertama, untuk lovebird mentil yang karakternya seperti yang saya sebutkan tadi, yang nomor 2, itu tipsnya adalah kita jumper. Kita sediakan jumper gitu, kita setting jumper, kombinasikan gitu, yang tujuannya adalah untuk mendongkrak performa lovebird ini, lovebird mentil kita ini gitu. Kita jumper saja gitu. Jumpernya seperti apa? Tips untuk jumper sudah saya bahas juga ya di konten sebelumnya. Jadi bisa dengan kelamin betina atau kelamin jantan gitu untuk si jumpernya. Atau si burung lovebird mentil ini sering memilih lawan warna, terutama misal kita sediakan aja jumper yang warnanya dia suka ya, warnanya disukai oleh lovebird mentil kita tersebut. Jadi jatuhnya ya double gantangnya seperti itu. Cuman kan pertanyaannya kan performanya agar maksimal. Nah, tips dari saya gitu, tidak niat menggurui, salah satunya itu adalah dengan menyediakan jumper untuk itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di lapangan itu lovebird-nya itu sering nunggu, kadang-kadang ngekeknya pas setengah sesi baru ngekek gitu. Nah, ini sesuai pengalaman saya, lovebird tersebut kurang panas lovebird tersebut kurang panas. Jadi caranya itu saya biasanya track dulu di bawah. Saya track dulu di bawah dengan lovebird lain atau dengan kawan gitu, lovebird kawan. Itu 1-2 tarikan cukup lah. Gitu, langsung kita naikkan gitu. Itu juga bisa menaikkan performa ya. Mungkin pada saat di pulkrodong, di pedok, ini burung masih nahan gitu loh, pada saat ketemu lawan malah kuak-kuek telat, jadi ngekeknya, panasnya lama gitu. Jadi kita bisa track dulu di bawah. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang berikutnya, bila mana si lovebird mentil ini kok performanya kurang maksimal juga kan ya, judulnya seperti itu di gantangan kok ini lovebird performanya kurang bagus. Nah, gantangnya di area mana? Misalnya di pinggir, misalnya ini di pinggir posisi kita gantangnya. Bisa jadi si burung ini mau ngekek itu
nggak maksimal karena terganggu atau takut dengan ramainya penonton gitu kan. Nggak nyalahin penonton, cuman maksudnya si lovebird kita itu takut gitu kan ya dengan orang gitu. Nah, kita pindah aja nomor gantangannya ke tengah gitu seperti itu. Kalau tips dari saya, bila mana si lovebird ini kok durasinya nggak maksimal ya keluarnya di area pinggir, gantangan pinggir, kita pindah ke tengah saja omku gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, si lovebird ini apa ya, ngekek cuman durasinya nggak maksimal begitu kan ya. Itu kita, kalau saya pribadi ya, itu biasanya saya naikkan dulu pakannya. Jadi biasanya saya bawa pakan kencang stok gitu ya, bila mana si lovebird ini di rumah kok nggak harus pakai pakan kencang, ya udah saya bawa nih ke gantangan. Hanya saja kok di gantangan malah dia butuh gitu. Nah, kita sediakan aja pakan kencang di plastik gitu loh. Nah, kita tambahkan pakan kencang atau kita tambahkan sedikit jagung atau kangkung gitu, agar apa, agar ngedongkrak juga. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sepele ya, cuman kan itu hal-hal yang sering saya temui di arena lomba. Untuk memaksimalkannya itu seperti itu. Jadi di jumper, kemudian di nomor gantangannya juga kita setting gitu, jangan sampai si burung ini takut gitu. Bila mana di pinggir takut, kita ke tengah. Kalau di tengah misalnya dia nggak fokus gitu, nggak fokus ngekeknya, kita pindah ke pinggir gitu, seperti itu. Itu dibolak-balik saja, kita jeli-jeli lah pantau di gantangan seperti itu. Nah, untuk yang lama panasnya kita track dulu gitu, seperti itu yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan juga, pakai pakan kencang atau kita naikkan gitu pakannya, seperti itu juga bisa. Atau si burung ini malah nggak tenang, itu juga bisa terjadi. Si burung ini mau ngekek sepertinya nggak tenang gitu, itu kita bisa spray halus sedikit si burung ini, atau tangkringannya juga kita spray sedikit aja biar lebih nage, lebih enak ngekeknya. Itu juga alternatif atau tips dari saya untuk memaksimalkan si burung lovebird mentil ini gitu. Mungkin ya beda halnya dengan lovebird mentil yang sudah mapan, yang dia itu nggak ada acara naker lawan nunggu. Mungkin kan itu tinggal dimaksimalkan dengan cara bagaimana tidak bocor, bagaimana di area gantangan lah, intinya seperti itu. Kita jauhkan, kemudian kita full kerodong, kita intinya bagaimana si lovebird ini tidak bocor di area gantangan, seperti itu. Untuk yang lovebird dengan karakter yang nomor satu ini, dengan mapannya, dengan gacornya, dengan tidak melihat lawan, dia apa ya, tidak milih juga ya, dia langsung dur gitu lah. Itu kan lebih enak sebenarnya. Cuman dengan karakter yang nomor 2 yang suka naker, ini kan hal yang berbeda. Dan itu tips-tipsnya yang tadi sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat sih intinya. Dan konten ini tidak serta-merta saya hanya bikin ya, karena di lovebird saya pun lovebird pertama, lovebird kedua, lovebird ketiga, dan sekarang ada lovebird yang keempat pun berbeda-beda omku. Jadi lovebird yang pertama itu masuk ke karakter yang pertama itu, jadi dia tidak lihat lawan, tidak pandang warna, dia langsung dur aja, langsung ngekek gitu. Itu kan enak tuh. Beda halnya dengan lovebird ya saya yang kedua, itu mesti di jumper omku. Nah, kemudian lovebird saya yang ketiga itu sama, itu juga tidak ngelihat lawan, dia langsung dur aja. Nah, yang sekarang lovebird saya yang keempat ini sama persis sama lovebird yang kedua, jadi dia mesti di jumper omku, dan jumperannya jantan gitu. Dia tidak akan ngekek maksimal bila mana tidak di jumper omku. Nah, itu akan ketemu nanti di gantangan omku. Jadi itu tips dari saya berkenaan dengan lovebird mentil
bagaimana agar performanya itu maksimal di gantangan. Intinya itu sesuai pengalaman saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap stay tune di Sadar Jos Channel. Bila mana ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saja, dan kita belajar bersama lah, intinya seperti itu. Dan tidak niat menggurui, saya katakan seperti itu, saya ulangi. Nah, semoga keluarga sahabatnya kayak semua sehat, lopet-lopetnya tetap juara, tetap stabil. Dan akhir kata, terima kasih, salam ngekek.